ceknya per baris gitu. Kalau level kolom itu contohnya kayak tadi korelasi antar kolom, apakah sebuah kolom dibutuhkan atau enggak gitu. Terus apakah ada yang dalam satu kolom itu isinya kosong semua, jadi ngeceknya per kolom. Kalau tadi level baris kita ngeceknya per baris. Terus kalau pembagian data kita bagi data jadi dua, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk membuat model, sedangkan data uji untuk mengevaluasi model. Nah, pada proses pelatihan atau model training menggunakan data latih tadi, kita mengekstrak pola atau pengetahuan yang ada pada data latih menggunakan algoritma tertentu, bisa pakai algoritma klasifikasi atau clustering atau algoritma regresi dan sebagainya. Tergantung tujuan masalah atau masalah apa yang ingin dipecahkan. Misalnya kalau forecasting ya algoritmanya beda dengan algoritma clustering gitu kan. Sedangkan kalau data uji itu digunakan untuk mengevaluasi model, seberapa baik model yang kita buat, akurasinya berapa. Pada tahap training kita juga bisa biasanya melakukan ini ya, hyper parameter optimization atau tuning. Ini misalnya kalau algoritma KNN gitu ya, KNN yang disebut dengan tuning itu adalah kita trial and error, mencoba-coba gitu ya, untuk berbagai nilai K. Misalnya kalau K-nya sama dengan 3, akurasinya berapa? Berapa persen akurasinya? Kalau K-nya sama dengan 5, berapa persen akurasinya? Kalau K-nya sama dengan 7, berapa persen akurasinya? Nanti yang paling tinggi yang K-nya sama dengan mana gitu. Itu yang dinamakan hyperparameter optimization. Jadi kita kayak men-trial and error, mencoba-coba beberapa nilai K, dan nanti dilihat akurasi yang paling tinggi itu K-nya berapa. K ini yang disebut dengan hyperparameter gitu. Jadi ada beberapa algoritma yang ada hyperparameternya, seperti algoritma KNN. Jadi kita harus mencoba beberapa nilai K supaya tahu akurasi yang paling tinggi itu K-nya berapa. Nanti untuk cara menghitung KNN kita pelajari di bagian akhir ya. Nah, kalau data uji, data latih tadi untuk membuat model, data uji digunakan untuk evaluasi model, itu mengukur performa model yang telah dihasilkan pada proses training tadi. Ada beberapa metode untuk mengevaluasi model, tapi yang paling banyak digunakan khusus untuk klasifikasi dan regresi yaitu confusion matrix. Nah, dari confusion matrix itu nanti kita tahu akurasinya berapa, terus yang kayak true positif, true negatif. Setelah dievaluasi ternyata hasilnya bagus, kita bisa mulai mendeploy atau memasukkan model itu ke dalam mesin produksi atau menggunakan model itu ke kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya tadi prediksi curah hujan, kita deployment-nya berarti membuat aplikasi yang bisa memprediksi apakah hari ini akan hujan atau enggak gitu. Misalnya kayak uh, di Google kan ada ya, hari ini hujan, hari ini tidak hujan, gitu, hari ini cerah, gitu-gitu itu untuk deployment modelnya. Bisa di mesin produksi, bisa di software,
bisa di web gitu ya, dan lain. Oke, itu untuk tahapan machine learning. Jadi kita mengumpulkan, terus data yang dikumpulkan itu di praproses. Praproses itu ada data cleansing, yang tadi ya dibersihkan gitu data-data yang kotornya, yang tidak konsisten, yang kosong, yang salah gitu isinya. Terus di ekstraksi fitur dilihat bagian kolomnya ya, apakah ada kolom yang tidak relevan dengan tujuan penelitian kita, kalau ada dihapus saja. Terus dibagi dua, data latih sama data uji. Kemudian data latih dipakai untuk training, data uji dipakai untuk evaluasi, dan ada juga optimization kayak tadi ya yang tuning. Contohnya tadi yang kita mencoba-coba nilai K dalam algoritma KNN di monitoring. Apakah sudah cukup baik atau enggak? Kalau belum kita ulangi lagi. Kalau sudah ya berarti udah selesai. Itu bisa di deploy dalam bentuk misalnya software ya, atau diterapkan ke dalam mesin dan lain sebagainya. Untuk tahapan algoritma machine learning, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Krista hadir nggak? Apakah sudah cukup jelas? Kabar saya belum ada, Bu. Oke, kalau gitu aku mau bahas algoritma dasar yang ada di machine learning. Ada KMM dan K-means. Tonton masih ingat kan ya tadi ada berapa macam algoritma ini. Oh bukan yang ini, klasifikasi machine learning kan ada dua ya, supervised sama unsupervised. Nah untuk KMM ini adalah termasuk supervised, karena data yang pengen pakai algoritma KMM itu harus ada labelnya. Ini digunakan untuk klasifikasi pasti supervised ya. Kalau kami ini yang unsupervised atau clustering. Jadi klasifikasi itu pasti supervised, pasti datanya harus ada labelnya. Sedangkan kalau clustering itu pasti unsupervised, datanya tidak ada labelnya. Jadi tonton lihat dulu ya datanya ada labelnya atau enggak. Kalau ada, tonton bisa pakai KNN. Kalau tidak ada, tonton pakai yang KMIMS. Misalnya mau mengelompokkan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk forecasting, untuk regresi itu beda lagi ya algoritmanya. Ini kita yang dasarnya dulu yang untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan data. Nah, ada yang supervised, ada yang unsupervised. KMM singkatan dari K nearest neighbor atau
tetangga terdekat. K, tetangga terdekat. Karena eh, tetangga terdekat itu kan yang jaraknya paling dekat. Di dalam data, jarak yang dekat itu mengindikasikan kemiripan. Jadi semakin kecil jaraknya maka semakin mirip gitu ya dengan data. Kita lihat di sini ada data yang biru ini ya. Kita pengen tahu yang biru ini lebih mirip segitiga, lebih mirip segi empat atau bintang ya. Untuk mengetahui dia lebih mirip kemana itu kita lihat jarak yang paling dekat. Karena di dalam data seperti ini ya, jarak yang dekat itu mengindikasikan kemiripan. Kalau jaraknya jauh berarti yang nggak mirip. Untuk KMM kita lihat K tetangga terdekat. Misalnya kita coba-coba dulu ya. Trial and error ya, teman-teman. Kalau di dalam skripsi jangan bilang coba-coba ya, tapi trial and error. Trial and error misalnya K-nya sama dengan 5. Maka kita akan lihat 5 tetangga terdekat, yaitu ini, 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 dan ini. 5 tetangga terdekat. Kemudian kita lihat mayoritasnya. Kita lihat di sini yang segitiga ada 2, yang jajar-genjang ada 3, yang kotak ada 3. Maka yang kotak, maka tetangga terdekat si biru ini mayoritas adalah yang kotak. Jadi si biru ini lebih mirip ke kotak. Karena mayoritas tetangganya kotak. Tetangga terdekatnya kotak. Jadi lihat tetangga terdekatnya. Kak, tetangga terdekatnya kita definisikan di awal. Misalnya Kak-nya sama dengan 5. Maka kita lihat 5 tetangga terdekat. Kemudian dari 5 tetangga terdekat itu kita lihat paling banyak apa gitu. Ternyata di sini paling banyak adalah yang kotak. Maka si biru ini masuk ke kotak, lebih mirip ke kotak. Karena mayoritas tetangganya adalah kotak. Untuk algoritma KNN, ini langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan nilai K. Sebaiknya ganjil ya K-nya, karena untuk menghindari hasil voting yang seimbang, kayak misalnya 22 atau 33 gitu. Maka K-nya ganjil, boleh 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian kita menghitung jarak antara titik baru dengan semua data training. Terus lihat K titik terdekat dengan titik baru. Alias tadi lihat K tetangga terdekatnya ya. Kemudian lihat mayoritas tetangga terdekatnya apa. Nah, untuk menghitung jarak itu ada beberapa cara ya, seperti Manhattan distance atau Euclidean distance. Biasanya kita seringnya pakai yang Euclidean distance. Makanya di kuliah ini kita bahasnya yang Euclidean distance. Euclidean distance ini adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space. Ini diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani ya. Ini kita menghitung jarak sudut antara dua titik menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya jarak antara P dan Q itu adalah d PQ kuadrat sama dengan Q1 yang ini, Q1 dikurangi P1 kuadrat ditambah Q2 dikurangi P2 kuadrat. Atau jaraknya itu adalah akar gitu ya, akar dari ini. Kalau ini yang nggak mau dikuadratin. Kayak Pythagoras kan ya, jarak yang miring ini adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Contoh, kita tahu bahwa Budi umurnya 25 tahun, beratnya 65 kilo. Andi umurnya 27 tahun, beratnya 70 kilo.
ada Umar, umurnya 26, beratnya 67. Umar lebih mirip Budi atau Andi ya? Itu kita bisa menggunakan pendekatan jarak hibrid tadi. Caranya kita bandingkan Budi dengan Umar dulu ya. Budi dengan Umar, Budi umurnya 25 tahun, kan ya, dikurangi umur Umar 26 tahun kuadrat, ditambah beratnya 65 dikurangi 67 kuadrat, sama dengan 2,2. Kemudian kita bandingkan lagi Andi dengan Umar. Umurnya dikurangi dikuadratkan, ditambah beratnya dikurangi dikuadratkan. Hasilnya sama. Kita tahu jarak antara Budi dengan Umar itu lebih kecil dibandingkan jarak antara Andi dan Umar. Jadi Budi dan Umar lebih mirip itu dibandingkan Andi dengan Umar. Jadi Umar lebih mirip mana? Lebih mirip Budi. Lebih kecil jarak maka lebih mirip. Semakin kecil semakin mirip. Ini contoh. Kita punya data seperti ini. Misalnya X1-nya, dan kita contoh aja ya, apakah proporsi badan itu buruk atau baik. Misalnya ini dari tinggi badan, ini dari berat badan, misalnya. Ini kelasnya. Misalnya gitu ya. Atau misalnya dari ini buah jeruk misalnya. Ini diameternya ini dari intensitas warna orange-nya misalnya gitu ya. Ini buruk, ini baik. Apa gitu ya, X1, X2-nya terserah. X1-nya ini, X2-nya ini kelas. Nah, ada kelasnya, yaitu buruk dan baik. Karena ada kelasnya, berarti kita pakai yang supervise atau unsupervised. Yang supervise. Kalau ada kelasnya yang supervise ya. Yang supervise. Kemudian, misalnya kita mau yang supervise itu yang KMN. Maka langkah pertama adalah menentukan nilai K atau jumlah tetangga terdekatnya. Karena ini cuma ada 4 ya, berarti nggak bisa kan kalau K-nya 5 atau K-nya 1, kita tetapkan K-nya sama dengan 3. Kalau misalnya datanya ada banyak, teman-teman melakukan tuning seperti tadi yang udah dibahas ya. Kalau datanya ada banyak, kita melakukan tuning. Kita coba-coba K-nya 3, K-nya 5, K-nya 7. Sampai misalnya 21, misalnya gitu ya. Terus yang mana yang paling baik akurasinya, yang mana yang paling tinggi akurasinya. Untuk contoh ini, karena datanya cuma ada 4, maka K-nya sama dengan 3. Kemudian kita hitung jarak antara data baru dengan setiap eh, data yang ada di X1 dan X2. Misalnya ya, kan data barunya ini ya, X1, X2, jarak X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 7. Nah, X1 7, 7, maka jaraknya adalah X1 ini 7 dikurangi X1 yang ini 3,
kuadrat ditambah ini X2 yang ini 7 dikurangi 7 kuadrat. Terus ini 7 dengan 4 berarti jaraknya adalah akar dari 7 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 dikurangi 7 kuadrat. Terus ini 3 dan 4 sama. Berarti 3 dikurangi 3 yang ini dikurangi 3 yang ini ya. Ditambah 4 dikurangi 7 kuadrat. Terus yang ini 1, 4. Akar dari 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat. Kita hitung jaraknya ya. Misalnya saya hitung yang dapat jarak itu adalah ini 4, 5, 3, 3,6. Maka selanjutnya adalah menentukan tetangga terdekat. Karena tadi K-nya sama dengan 3, kita kasih peringkat dulu ya. Yang paling kecil ini, berarti ini 1. Terus ini 2, terus ini 3, terus ini 4. Dan ini adalah kelasnya, apakah termasuk tetangga terdekat atau tidak. Karena K-nya sama dengan 3, maka yang 4 ini tidak termasuk. Yang termasuk yang 1, 2, 3. Terus kita periksa kelasnya. Kelasnya kan tadi yang ini ya, buruk-buruk. Buruk. Yang ini tadi kan tidak termasuk tetangga terdekat. Baik, baik. Nah, sudah diperiksa, kita lihat mayoritasnya. Karena yang buruk cuma ada 1, yang baik ada 2, berarti mayoritasnya baik kan. Maka kelas dari data baru tadi termasuk ke dalam kelas baik. Karena mayoritas tetangganya baik. Gampang kan ya? Paham nggak teman-teman? Jadi awalnya kita tentukan dulu nilai K-nya ya. Terus hitung jaraknya. Terus dilihat apakah dia termasuk ke tetangga terdekat atau tidak. Terus dilihat kelas tetangga terdekatnya yang paling banyak yang mana. Karena ini yang paling banyak baik, maka data baru tadi termasuk ke kelas baik. Tentu saja setiap algoritma itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Kelebihannya itu adalah robust terhadap data training yang memiliki noise. Jadi walaupun data training ada noise-nya, dia masih bisa mengklasifikasikan dengan baik. Terus efektif untuk data training yang berukuran besar, ya ribuan, jutaan, itu efektif menggunakan KNN. Terus mudah dipahami dan mudah diimplementasikan juga, karena ini termasuk algoritma dasar, jadi lebih mudah untuk dipahami ya. Tapi kekurangannya itu perlu menentukan hyperparameter K, yang mana hyperparameter itu mempengaruhi kinerja KMM. Makanya tadi kita harus melakukan tuning ya. Kita mencoba beberapa nilai K, yang mana yang paling bagus. Dan tidak bisa menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Jadi ketika kita menggunakan KMM, pada tahapan praproses itu benar-benar harus diatasi dulu missing value-nya. Cara mengatasi missing value bisa dihapus. Misalnya ya ada data nih, data saya nama, terus tinggi badan, berat badan, misalnya gitu. Ini nama nalar, tingginya 155, misalnya berat badannya 45. Terus misalnya ada lagi info
Tinggi badan suami aku berapa ya? Nah, satu lah. Terus misalnya ada lagi Hasya ya. Misalnya itu, misalnya ya. Enggak, misalnya yang si Hasya ini ada missing value ini. Missing value-nya ini ya. Ada nilai kosong, nilai hilang. Cara mengatasinya kita bisa hapus, bisa aja yang ini, yang hasil tidak diikut sertakan ke dalam algoritma KNN dihapus. Atau bisa dengan diisi, diisi bisa menggunakan rata-rata. Ini ya berarti 45 yang ini ditambah ini kan ya rata-rata dari kolom berat badan. Dibagi dua, berapa tuh rata-ratanya ya. Maka ini diisi nilai ini. Jadi bisa dihapus atau diisi dengan rata-rata gitu ya. Itu dilakukan di praproses sebelum masuk ke KMN-nya. Karena kalau misalnya ada nilai kosong ya kita nggak bisa ngitung jarak kan ya. Jadi nggak bisa menggunakan KMN. Ini ya tekniknya bisa imputasi atau dihapus ya, dihapus gitu, ini tidak diikut sertakan ke KMN atau pakai min imputation, pakai rata-rata tadi, dihitung rata-rata kolom berat badan terus diisi ke data yang kosong. Terus kalau ada pencilan atau outlier juga itu hmm, tidak cocok pakai KMN ya karena nanti jaraknya jadi jauh gitu kan ya, padahal bisa jadi datanya mirip. Jadi ada keambiguan gitu ya menghitung jarak. Terus rentan juga pada variabel yang non-informatif, makanya ketika praproses tadi harus benar-benar memilih kolomnya ya. Apakah kolomnya eh, signifikan dengan tujuan kita gitu ya, kepake atau enggak. Kalau enggak kepake ya enggak usah dimasukin ke KM. Terus kalau dimensinya tinggi, kolomnya banyak, barisnya banyak, itu nanti jadi lama gitu karena kan kita ngitung jaraknya ya. Kalau misalnya kolomnya ada 1.000, terus barisnya ada 1 juta, kan ngitung jaraknya lumayan ya. Jadi untuk yang dimensinya tinggi, misalnya kolomnya ada banyak, barisnya ada banyak, itu sebaiknya menggunakan algoritma lain seperti SVM atau Magician Tree. Ini memilih algoritma tuh nggak bisa, aku maunya pakai algoritma ini, nggak bisa gitu, tapi menyesuaikan datanya juga. Gimana untuk KNN, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya,
Apakah sudah cukup jelas? Selanjutnya, Kamin. Kamin ini yang unsupervised. Jadi ini kita yang pertama menentukan jumlah klaster. Kalau tadi KMN, K-nya itu tetangga terdekat. Kalau Kamin, K-nya itu jumlah klaster. Kita mau mengelompokkan datanya ke berapa kelompok. Misalnya mau ke dua kelompok atau ke tiga kelompok. Maka kalau ke dua kelompok berarti K-nya sama dengan 2. Misalnya mau dikelompokkan ke yang bagus dan jelek atau ke besar, sedang, kecil itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Mau dikelompokkan ke berapa kelompok? Misalnya kelompok murid pintar, sedang, dan kurang. Berarti tiga kelompok, K-nya sedang tiga. Disesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya. Setelah menentukan jumlah klaster, maka kita secara random memasukkan data ke klaster tertentu. Nggak apa-apa kalau salah, tapi nanti kan ada perbaikan gitu ya di dalam algoritmanya. Langsung aja deh ke contoh soal ya, takutnya bingung kalau lihat ini. Kita akan lihat datanya terlebih dahulu. Lihat di sini datanya tidak ada kelasnya, tidak ada label kelasnya. Maka kita pakai yang unsupervised, salah satunya Armin. Misalnya kita mau mengelompokkan ke dua kelompok itu, misalnya baik dan buruk. Maka K-nya sama dengan 2. Jumlah objeknya ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita pilih secara random cluster centernya atau centroidnya ya. Misalnya aku mau pilih ini sebagai centroid cluster 1 dan ini sebagai centroid cluster 2. Terserah teman-teman misalnya mau ini yang jadi centroid cluster 1, ini yang 2, terserah. Pokoknya random aja. Kalau misalnya K-nya sama dengan 3 ya, maka harus ada 3 centroid. Centroid. Jadi ini misalnya ini cluster 1, ini cluster 2, ini cluster 3. Kalau K-nya 4 berarti ada 4 centroid. Tapi karena di sini K-nya sama dengan 2 berarti ada 2 centroid. Misalnya secara random aja pilih yang mana yang mau dijadikan centroid cluster 1 dan centroid cluster 2. Misalnya ini yang 1, ini yang 2. Terus X ini. Terus kita hitung masing-masing data ini ke centroidnya, jaraknya.
cara ngitungnya. Ini kan X-nya X-nya itu 1, 2, 1, 3, 2. Y-nya 1, 3, 2, 3. Ya. Terus centroid satunya itu 2, centroid 2-nya itu 3, 3. Misalnya. Nah, kita hitung jarak masing-masing data dengan centroidnya. Caranya pakai tadi yang Euclid, jarak Euclid ya, SGLT. Ini dikurang ini kuadrat ditambah ini dikurangi ini kuadrat. Kalikan ini. Oh iya, teman-teman. Ini jarak masing-masing data dengan centroid 1 kan. Terus ini jarak masing-masing data dengan centroid 2. Sama hasil ininya ya, hasil tiga di bawah ini ya. Ini penjabarannya ya. Ini D1 itu jarak antara data 1 dengan centroid 1. Ini jarak data 2 dengan centroid 1 gitu. Ini D2 itu jarak